Inggris berduka, Ratu Elizabeth II wafat di usia 96 tahun pada Kamis di Kastil Balmoral. Sesaat sebelum sang kepala kerajaan Inggris meninggal, semua anak Ratu Elizabeth II berkumpul di Kastil Balmoral, Skotlandia. Wafatnya pemimpin monarki terlama di Inggris ini membuat Pangeran Charles, sang pewaris tahta sejak usia 3 tahun, naik tahta menjadi raja. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Faisal Karim, pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat siang, Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Ya, Ya, selamat siang Mas Yuda. terkait dengan monarki Inggris di mana Queen Elizabeth sendiri menjabat kurang lebih 70 tahun, salah satu yang terlama selain dari Raja Louis ke-14, kemudian Bhumibol Adulyadej juga. Lalu Anda melihat seperti apa pasca meninggalnya Queen Elizabeth ini terhadap monarki Inggris ke depannya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, monarki di Eropa secara umum itu mengalami keruntuhan di era revolusi, ya, di abad ke-19, abad ke-20. Namun Inggris mampu tetap bertahan dan mempertahankan institusi ini. Nah, isunya adalah yang membuat monarki bertahan sebenarnya adalah personifikasi daripada Ratu Elizabeth itu sendiri, ya kan? Karena dia mampu di bawah kepemimpinannya Inggris yang dulunya sangat kulit putih, sangat white, sekarang berubah menjadi multikultural. Dan dia merepresentasikan hal itu. Jadi walaupun monarki merupakan refleksi daripada konservatisme, tapi di era di era kepemimpinan ya Elizabeth ini, monarki mampu menjadi bagian daripada perubahan. Nah, ini yang menjadi hal yang membuat kenapa kaum Republikan ya, kaum yang tidak suka dengan kalangan royalis, itu susah untuk menaklukkan atau menggantikan institusi monarki ini. Nah, tapi akan menjadi berbeda tatkala yang sosok bernama Ratu Elizabeth ini tidak lagi menjadi Ratu Inggris. Nah, ini akan menjadi tentunya akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, Mas Yuda. Ya, Ya. Mas Faisal, tadi Anda mengatakan sosok Ratu Elizabeth akan menjadi ikon dari monarki Inggris yang salah satu yang masih bertahan di tengah keruntuhan monarki di Eropa. Lalu akan ada suksesor baru yaitu King Charles III. Dia akan menjadi raja dalam beberapa bulan ke depan. Dan ini merupakan suatu tantangan Inggris untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik di tengah tantangan monarki yang tadi konvensional kemudian beralih ke modern. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya melihat tentunya akan jauh berbeda pandangan masyarakat Inggris dan tentunya dunia terhadap Raja Charles ketiga ya. Kenapa? Karena tentunya tidak seperti Ratu Elizabeth, Raja Charles adalah sosok yang bisa dianggap mewakili konservatisme Inggris serta kaum elit ya, di mana kita tahu tahun 90-an Inggris ya, kita tahu sendiri ada isu Prince Diana yang merupakan the Prince of People, dan itu tokoh antagonisnya adalah Pangeran Charles. Nah, ini menjadi isu. Yang kedua, ada perubahan di kalangan Commonwealth. Ya, ada berbagai macam gerakan Republikan. Kita tahu di Barbados baru-baru ini 2021 keluar. Ya, begitu juga ada 7 negara Karibia yang mengikutinya. Belum lagi gerakan Republikan yang ada di Australia, ya, yang selama era kepemimpinan Elizabeth mereka sungkan. Nah, sekarang mungkin ada chance-chance baru di mana Commonwealth country atau mungkin negara-negara yang dipimpin oleh monarki Inggris itu mungkin akan mencoba rethinking peran monarki. Nah, sejauh ini saya melihat King Charles ketiga ini harus mampu mengikuti perubahan zaman dan juga mampu menjadi tokoh layaknya Ratu Elizabeth yang memang mewakili suatu era zaman yang progresif. Seperti itu, Mas Yuda. Iya, Mas Faisal, tadi Anda sudah memberikan prolog terkait dengan Commonwealth. Kalau kita bicara mengenai Inggris, lebih dari 50 negara Commonwealth di bawah Inggris sendiri. Dan yang menarik tadi Anda katakan juga Barbados dan beberapa negara lain sudah menyatakan untuk keluar dari persemakmuran atau Commonwealth sendiri. Lalu tadi juga ada relasi dengan atau koneksitas dengan sosok Charles sendiri ke depannya, apakah Charles bisa mewakili figur sebagai seorang raja di Inggris yang bisa mengayomi seperti itu ya Mas Faisal. Lalu yang menarik adalah ketika bicara mengenai ratu tidak ada, kemudian Commonwealth selama ini merasa hanya ratu sebagai magnet mereka untuk bertahan. Lalu seandainya ke depannya ratu sudah tidak seperti saat ini, boleh jadi tidak hanya Barbados, negara-negara lain juga akan lepas dari Commonwealth. Seperti itu Anda melihatnya. Ya, salah satu politisi Labour ya, Labour itu sayap kiri di Australia mengatakan the only thing that problem for us is the Queen Elizabeth. Nah, ini tahun 90-an dia berbicara bahwasanya kalangan Labour, kalangan kiri, kalangan Republikan itu susah untuk menjadikan Australia keluar dari monarki karena Ratu Elizabeth, karena dia dicintai bahkan sama kalangan Commonwealth. Nah,
hal ini tentunya kecintaan ini tidak sebesar ya Ratu Elizabeth yang akan dihadapi oleh Raja Charles III. Nah, tentunya seperti yang tadi saya katakan, ada kemungkinan besar kalau King Charles III tidak mampu mereinvent dirinya, tidak mampu mewakili semangat zaman, apalagi ya tadi ya, he's representing white old man, ya kan, yang sekarang memang menjadi simbol daripada establishment, dan ini merupakan tantangan terbesar bagi monarki Inggris. Terlebih monarki Inggris ya seperti kita ketahui sangat diskrutini oleh masyarakatnya, dan somehow karena Ratu Elizabeth dia mampu bertahan. Kita tahu baru-baru ini Pangeran Harry mengatakan ada rasisme. Sebelumnya juga kita tahu ada ya ring of human trafficking di Prince Andrew. Nah, itu somehow tertutupi karena karisma dan juga hormat orang terhadap Ratu Elizabeth. Nah, bisa jadi ke depannya dengan monarki yang semakin tidak memiliki sense of kedaulatan dan kewibawaan, bisa jadi semakin banyak penyerangan-penyerangan terhadap monarki Inggris ini sendiri, yang tentunya akan berimplikasi terhadap keberlangsungan ya secara umum ya monarki Inggris. Walaupun ini masih sangat jauh, tapi tentunya kalangan milenial, kalangan generasi alfa tidak memiliki kecintaan besar selayaknya kalangan-kalangan generasi baby boomer terhadap Ratu Elizabeth. Seperti itu, Mas Yuda. Baik, saya tertarik dengan bagaimana pola pikir dari kalangan baby boomers dan juga kalangan milenial melihat sosok dari King Charles III, dan juga bagaimana monarki ini tetap bertahan di kedepannya. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait nasib kerajaan Inggris pasca Ratu Elizabeth berpulang. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News, dan saya masih bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Mas Faisal Karim. Mas Faisal, tadi sebelum kita jeda komersial atau jeda iklan, Anda mengatakan memang ada gap antara generasi baby boomers, kemudian juga generasi alpha. Dan yang menarik ini mungkin saya bisa sedikit membacakan hasil survei dari Reuters, survei YouGov, yang mengungkapkan sekitar 41% dari kelompok usia 18 hingga 24 tahun di Inggris berpikir harus ada kepala negara yang dipilih. Dan hanya 31% menginginkan raja dan ratu tetap hadir. Berarti memang secara tidak langsung generasi alpha di sini sudah menganggap bahwasanya figur raja, ratu maupun para kerabat di monarki Inggris itu hanya sebuah icon, tidak menjadi kontribusi secara besar terhadap Inggris sendiri. Betul, Mas Yuda. Tapi harus diingat juga, tatkala Elizabeth II lahir tahun 1926, itu kalangan komunis juga banyak, ya. Di mana tahun 1920-an itu banyak sekali kejadian para pekerja mining itu melakukan revolusi, melakukan reformasi, melakukan demonstrasi yang membuat orang memikir, wah, andai kata Ratu Elizabeth menjadi ratu, pasti ini nggak akan bertahan lama. Tapi ternyata kita tahu sendiri ya, 70 tahun Ratu Elizabeth memegang tahta kerajaan Inggris, dan dalam waktu 70 tahun itu yang terjadi adalah stabilitas. Nah, saya berpikir walaupun banyak yang tidak menyukai dengan institusi monarki karena it's so relics, it's so yesterday, it's so old fashioned, ya. Namun selama dia mampu menciptakan stabilitas, order, dan itu hanya bisa didapatkan melalui tradisi, ini yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Inggris. Karena secara umum masyarakat Inggris adalah masyarakat yang konservatif. Tentu ada liberal, tentu ada Labour, tapi secara umum dan dimanapun juga ya masyarakat membutuhkan order. Nah, selama institusi monarki, keluarga monarki mampu memberikan itu, saya pikir mereka akan terus bisa bertahan. Kita lihat di Eropa, di Jerman, gejolak di mana-mana. Karena apa? Karena mereka pemerintahan berganti terus-menerus, tidak ada kestabilan, dan Inggris sampai sekarang masih memiliki sumber kestabilan itu, dan itu adalah dari monarki. Itu Mas. Jadi walaupun terlepas daripada ya tadi ya survei tahun 70-an pun juga mengatakan secara umum masyarakat cenderung untuk tidak melihat itu. Tapi somehow masyarakat tetap memilih, terutama masyarakat Inggris ya, apalagi dukungan luar. Masyarakat Amerika Serikat melihat monarki menjadi suatu tontonan yang bagus dan mencitrakan tentang stabilitas dan order di Inggris. Jadi saya pikir tidak bisa kita hanya melihat hanya dari aspek survei, namun itu membuktikan bahwasanya tantangan terbesar monarki adalah mampu stay relevant. Seperti itu, Mas Yuda. Iya, Mas Faisal, yang menarik adalah mengenai monarki harus stay relevant, meskipun juga tantangan zaman mereka harus mengikuti
perkembangan modernisasi. Tapi di sisi lain, how to make it still stable, sementara di satu sisi skandal masih terus terjadi. Bahkan yang tadi Anda katakan, skandal mengenai Pangeran Andrew terkait dengan prostitusi di kalangan anak-anak, kemudian juga masalah expenses dari keluarga Inggris sendiri yang cukup tinggi, ini mencapai 1,4 triliun di tahun 2020 dan ini merupakan biaya terbesar yang sempat diklaim oleh keluarga kerajaan Inggris. Lalu Anda melihat apakah ini juga berpengaruh terhadap stabilitas ketika isu skandal, isu-isu yang terkait dengan monarki ini masih terus mengemuka, Mas? Ya, benar sekali Mas Yuda. Jadi bila kita melihat memang selama ini skandal-skandal itu tertutup simply karena respect orang terhadap Ratu Elizabeth. Nah, namun harus diingat juga secara hitungan-hitungan ekonomi, keberadaan institusi monarki itu menciptakan banyak sekali soft power bagi Inggris. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menciptakan kesempatan boom tourism. Jadi kalau kita lihat lagi secara ekonomi, sebenarnya keberadaan institusi monarki ini ada economic value, dan ini yang akhirnya membuat pemerintah Inggris, siapa perdana menterinya, cenderung untuk mempertahankan simply karena kita lihat lahiran anaknya Kate Middleton misalnya ya, berapa juta turis yang datang ke sana. Begitu juga dengan soft power dari keluarga kerajaan Inggris yang mendunia sampai ke Amerika Serikat, yang ya semua orang ingin melihat mendatangi Inggris simply karena institusinya. Begitu kita ke Versailles, kita ke Jerman, kita hanya melihat bongkahan bangunan besar tanpa adanya institusi. Tapi kalau kita ke Inggris itu ada. Nah, di sini yang sebenarnya ada economic value. Walaupun pada akhirnya masyarakat tidak menyetujui, tapi akan ada argumen-argumen dalam masyarakat Inggris yang akan tetap mempertahankan. Nah, tapi yang paling utama tentunya adalah terlepas dari skandal yang ada, in general, masyarakat Inggris adalah masyarakat yang sangat konservatif. Konservatif dalam artian mereka fokus kepada stabilitas. Kita lihat 10 tahun terakhir siapa sih yang menjadi menteri dan penguasa atau pemerintahan di Inggris? Partai konservatif, ya. Dan sebelumnya pun seperti itu juga. Jadi di sini kita melihat kontestasi bahwasanya sejauh mana institusi monarki mampu tidak hanya mewakili kalangan konservatif, tapi juga mampu mewakili kalangan anak muda. Dan saya yakin ya mungkin 5-10 tahun lagi hal ini akan bisa dimainkan peranan oleh Prince William ya, sebagai putra mahkota, dan dia akan menjadi salah satu ikon baru ya yang akan dikembangkan oleh keluarga kerajaan Inggris untuk membuat Inggris stay relevant amid the tension dan juga skandal-skandal yang terjadi. Kita lihat juga Prince Andrew sekarang dicopot dari berbagai macam peranannya, tidak lagi menjadi bagian daripada keluarga kerajaan, dan inilah cara-cara bagaimana keluarga kerajaan mampu stay relevant menurut saya. Yang menarik adalah tadi Anda katakan harus stay relevant, di mana di satu sisi popularitas dari Inggris sendiri memang sangat mengemuka. Mungkin kalau dari dunia entertainment, tadi ada wawancara dengan Meghan Markle dan juga Prince salah satu putra dari Pangeran Charles sendiri selalu menjadi headline di mana-mana. Tapi di satu sisi ada kita mengenai pertaruhan daripada Charles sendiri ini, Mas Faisal. Kalau kita bicara mengenai popularitasnya tadi sangat tidak terlalu signifikan, terutama pasca di era kematian mendiang Lady Di di tahun 97, dan sampai sekarang dia juga kontroversi dengan menikahi Camilla. Tapi di satu sisi pemerintah Inggris monarki Inggris masih menerima kondisi itu, tetapi pastinya ada sedikit kontroversi ya mengenai keberadaan dari Pangeran Charles, dan secara monarki memang tetap dipilih, dan tadi ada harapan pangeran selanjutnya Prince William bisa melanjutkan suksesornya. Butuh waktu masih lama. Kalau misalnya kita butuh waktu 20 tahun, kita tidak bicara mengenai fate, tapi bicara mengenai bagaimana Charles bisa menjembatani antara kepemimpinan sang mendiang ibu dengan bagaimana ke depannya seandainya Pangeran William juga akan menjadi lebih populer daripada dia. Ya, kita tahu ya, Raja Charles III ini merupakan environmental king. Karena dari tahun 90, bahkan tahun 80-an akhir, dia selalu menyuarakan climate change. Jadi sebelum milenial seperti kita dan alpha generation seperti kita ngomongin tentang climate change, Prince Charles kala itu telah menjadi pangeran lingkungan. Sampai sekarang pun dia juga patron bagi berbagai macam organisasi lingkungan. Dan bahkan di Summit 20 sebelumnya, dia juga menyuarakan ini. Nah, saya yakin ini akan menjadi bagian terpenting. King Charles akan menjadi suara bagi upaya meningkatkan environmental awareness, dan tentunya ini sangat relevan dengan kalangan anak muda dan juga zeitgeist sekarang, di mana climate change, zero
zero carbon dan lain sebagainya merupakan bagian terpenting daripada ekonomi dunia. Nah, saya yakin hal inilah yang akan menjadi bagian, walaupun sekali lagi seperti Mas Yuda katakan tadi, dia mewakili berbagai macam skandal di masa mudanya, namun sekarang dia mencoba memposisikan dan terlihat dari tahun 2010 dia selalu fokus kepada isu lingkungan. Nah, disinilah saya melihat mungkin publicist daripada keluarga kerajaan akan memframe kepemimpinan monarki monarki kerajaan Inggris di era pembunuhan King Charles ini. Nah, tapi saya juga yakin pada saat bersamaan peran-peran penting strategis lainnya juga akan mungkin diperkuat oleh Prince William yang juga 5-6 tahun terakhir juga semakin sering mengunjungi negara-negara Commonwealth, ikut dalam hal-hal isu-isu veteran, militer dan segala macam, dan saya yakin akan ada pembagian tugas di sini di mana Prince William akan dikedepankan untuk menjadi bagian daripada muka kerajaan Inggris. Seperti itu, Mas Yuda. Mas Faisal, yang menarik kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian Inggris. Tadi salah satunya keberadaan monarki memberikan kontribusi cukup besar bagi industri pariwisata di Inggris, kemudian juga entertainment seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menampik inflasi Inggris sudah mencapai 10% kemarin, kemudian juga kondisi geopolitik Eropa, kemudian juga Inggris keluar dari Brexit, serta bagaimana energi terbarukan menjadi salah satu isu terdepan ketika konflik Ukraina dan Rusia terjadi. Apakah Anda melihat sosok raja baru nanti maupun monarki Inggris bisa menjembatani isu-isu krusial ke depannya seperti hal ini? Ya, kalau kita belajar dari bagaimana cara Ratu Elizabeth melakukan konsolidasi terkait dengan monarkinya adalah Ratu Elizabeth adalah sosok yang tidak banyak tidak banyak memberikan statement-statement terkait isu-isu politik. Kalau kita lihat banyak sekali isu-isu bahkan di era perang dingin pun, di era Uni Soviet, relatively Ratu Elizabeth mampu memberikan posisi yang netral tanpa apapun. Itulah yang membuat dia menjadi disukai baik oleh Amerika Serikat, negara-negara Barat, bahkan negara-negara kecil timur dan juga negara-negara komunis, simply karena dia merepresentasikan suatu buku yang tidak bisa dibaca. Nah, saya pikir ini akan tetap dijaga oleh King Charles III, di mana monarki tidak akan terlalu banyak ikut campur, Mas Yuda. Tapi bear in mind, King Charles ini memiliki sejarah untuk ikut campur, karena beberapa kali kalau kita baca The Guardian, koran Inggris, ada semacam isu terkait dengan Spider Memo, di mana Pangeran Charles kala itu suka memberikan memo-memo ke pemerintahan yang akhirnya mencoba mempengaruhi, melobi pemerintah Inggris. Nah, saya yakin ke depannya pemerintah Inggris akan mencoba sedemikian rupa untuk tetap menjaga netralitas dan simbolisme kerajaan Inggris. Itu yang akan membuat mereka tetap bisa dihormati oleh semua kalangan. Jadi andai kata pertanyaan adalah apakah dia akan ikut lebih dalam, saya pikir itu akan coba dibuat tidak bisa oleh pemerintah Inggris. Seperti itu, Mas Yuda. Baik, Mas Faisal Karim, pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Terima kasih untuk waktu perbincangannya bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.